Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok usaha Koko Grow akan mempresentasikan hasil perjalanan usaha kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Delis Nawati sebagai anggota pertama, anggota kedua ada Desmi Rahayu, dan anggota ketiga ada Hermawati. Namun sebelum itu, tahukah Anda, setiap satu dari 3 anak di Indonesia mengalami gejala stunting? Dan kita bisa mengubah angka itu mulai dari satu biskuit sederhana. Di balik senyum seorang anak ada harapan masa depan bangsa. Tapi bagaimana bila masa depan itu terancam hanya karena kurang gizi? Kali ini kami hadir dengan solusi sederhana, biskuit kecil yang bisa membawa perubahan besar. Baik, untuk pembahasan pertama terlebih dahulu ya. Jadi dimulai dengan nama usaha kami. Nama usaha kami yaitu Koko Grow, sebuah inisiatif di bidang footage khususnya di area pangan dengan industri agrikultur dan food processing. Masalah yang kami angkat yaitu stunting, di mana kondisi kekurangan gizi kronis yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak di Indonesia. Stunting ini disebabkan karena kurangnya gizi, lalu infeksi berulang, serta stimulasi yang tidak memadai, terutama pada periode penting, yaitu 1000 hari pertama kehidupan. Selanjutnya untuk analisis masalah, kami itu fokus pada isu stunting. Tadi sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Jadi akar masalah dari stunting ini ialah kurangnya akses masyarakat terhadap gizi yang baik dan seimbang, rendahnya pengetahuan orang tua tentang pentingnya nutrisi anak, serta kondisi lingkungan seperti sanitasi yang buruk. Target utama kami itu masyarakat Indonesia, terutama yang ada di Bandar Lampung, khususnya untuk individu yang menghadapi tantangan stunting atau B2C ya, individu atau B2C. Dampak dari stunting ini sangatlah serius. Anak-anak biasanya yang mengalami stunting biasanya cenderung memiliki tubuh yang lebih pendek dibanding teman sebayanya. Dan perkembangan kognitif mereka juga terhambat, sehingga menimbulkan tantangan dalam kesehatan dan pendidikan. Alternatif atau solusi yang ada saat ini meliputi peningkatan gizi pada ibu hamil dan menyusui, perbaikan sanitasi, serta edukasi tentang pentingnya nutrisi seimbang. Namun, alternatif yang ada ini masih memiliki kekurangan, seperti keterbatasan akses terhadap informasi gizi yang tepat, minimnya edukasi, serta kurangnya inovasi di berbagai sektor. Ya baik, selanjutnya yaitu ada target customer, segmen, dan persona. Jadi dalam menentukan target pelanggan, kami ini berfokus pada 2 segmen utama. Segmen utama kami yaitu individu atau B2C, di mana di sini ialah masyarakat Indonesia sendiri yang menghadapi tantangan stunting. Sementara untuk segmen sekunder kami yaitu mencakup lembaga pendidikan dan toko-toko makanan sebagai mitra distribusi produk. Tugas utama dari hadirnya usaha ini yaitu mencakup peningkatan gizi anak, peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan program intervensi sosial, fungsi kesehatan dan pendidikan, serta dukungan emosional bagi keluarga. Selain itu ada tujuan utama yang terkait dengan masalah ini yaitu untuk meningkatkan kesehatan anak dan gizi anak, memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal. Aspirasi ini juga meliputi peningkatan kesadaran akan pentingnya nutrisi, pendidikan orang tua, dan akses kesehatan dan akses terhadap layanan kesehatan. Dalam proses validasi pelanggan, kami telah berinteraksi dengan 31 calon pelanggan di segmen utama dan hasil menyatakan 28 dari mereka menganggap masalah ini relevan dan 20 diantaranya sudah mencoba menyelesaikan masalah ini secara mandiri. Masalah yang kami angkat ini kan mengenai masalah stunting ya. Jadi di sini kami menghadirkan produk makanan berupa biskuit anti stunting. Dalam pengembangannya kami memanfaatkan media sosial melalui perangkat handphone untuk memperkenalkan dan memasarkan bagaimana produk ini bisa tersebarluaskan. Biskuit ini diformulasikan menggunakan bahan-bahan bergizi, khususnya bahan yang memang kaya akan protein untuk mendukung pertumbuhan anak-anak. Keunikan dari produk kami ini terletak pada inovasi penggabungan berbagai nutrisi penting seperti protein, serat, vitamin dalam satu biskuit. Selain kandungan gizinya, kami juga memastikan bahwa biskuit ini memiliki cita rasa yang menarik sehingga mampu meningkatkan minat anak-anak untuk mengonsumsinya secara berkala. Lalu bagaimana untuk operasionalnya? Jadi operasionalnya ini konsep produk kami ini sangat sederhana. Pesan, beli, konsumsi. Target pengguna kami adalah batita, balita, anak-anak, serta masyarakat umum yang memang ingin mengonsumsi produk biskuit anti stunting ini.
Adapun manfaat fungsional dari biskuit ini ialah meningkatkan asupan nutrisi penting untuk mendukung pertumbuhan anak-anak. Selain itu, produk ini juga dapat membantu pemerintah dalam menurunkan angka stunting yang memang saat ini masih tercatat masih tinggi, serta menjadi alternatif camilan sehat bagi masyarakat. Dari sisi manfaat sosial dan emosional, kami berupaya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya konsumsi biskuit anti-stunting. Kami juga menciptakan pengalaman positif melalui rasa dan kemasan yang menarik, sekaligus membangun kepercayaan pelanggan dengan memberikan sampel produk untuk uji coba secara gratis. Untuk skema pembelian, semua orang yang ingin membeli dan mengonsumsi biskuit anti-stunting ini dapat langsung membeli ya, melakukan pembelian. Begitu. Lalu jika kita melihat industri dan market makro trend, terdapat beberapa faktor yang memang mendukung dan menantang solusi kami. Dari sisi teknologi, perkembangan teknologi ini dapat membantu meningkatkan kualitas produk kami dan memperluas pemasaran. Namun, teknologi canggih juga berpotensi meningkatkan biaya produksi biskuit yang memang menjadi tantangan tersendiri. Selanjutnya dalam aspek iklim dan lingkungan, terdapat peluang melalui penggunaan bahan baku lokal yang lebih ramah lingkungan untuk mendukung keberlanjutan. Sebaliknya, ada risiko yang memang ketergantungan pada sumber daya alam yang hal ini tentunya akan berdampak terhadap ketersediaan bahan baku. Selanjutnya lagi, dari segi ekonomi, jika kondisi ekonomi membaik, maka daya beli masyarakat akan meningkat yang menjadi peluang besar untuk produk kami. Namun, di sisi kontranya, kami juga harus mengantisipasi kemungkinan resesi atau krisis ekonomi yang dapat menurunkan daya beli masyarakat. Ya, baik, jika kita melihat indikator utama dalam industri, pasar untuk produk kami ini menunjukkan peluang yang memang sangat menarik. Industri growth rates di sektor ini tercatat sebesar 15%, yang menunjukkan pertumbuhan pasar ini cukup besar. Ukuran pasar atau size of the market diperkirakan mencapai lebih dari 4 miliar rupiah berdasarkan data dari ppid.kemkes.go. Adapun faktor pendorong pertumbuhan atau growth drivers utamanya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi, ketersediaan bahan baku berkualitas, dan tingginya permintaan pasar terhadap produk-produk bergizi. Namun, di sisi lain nih, kami juga harus mengantisipasi tantangan industri seperti keterbatasan bahan baku berkualitas, regulasi pemerintah yang ketat, serta potensi hambatan dalam pertumbuhan dan segmen pasar. Baik, saya akan melanjutkan untuk mendeskripsikan mengenai produk kami. Dapat kita lihat pada gambar yang ada di belakang saya, gambar tersebut merupakan prototipe dari produk kami. Dari prototipe tersebut, kami ingin menunjukkan kepada para konsumen bahwa produk kami memiliki kandungan nutrisi yang optimal seperti protein yang tinggi, vitamin, mineral, dan juga serat yang tentunya sangat baik untuk tubuh. Selain itu, tujuan kami untuk membuat prototipe seperti itu adalah karena prototipe kami memiliki kemasan yang unik dan menarik yang dapat dilihat dari berbagai bentuk yang lucu serta penyampaian tentang produk kami dengan jelas, sehingga akan menarik minat anak-anak dan juga calon pelanggan lainnya untuk membeli produk kami. Kemudian, dalam membuat produk ini, kami menggunakan Artificial Intelligence atau AI dan juga Canva. Kami telah melakukan survei kepada beberapa calon pelanggan kami mengenai prototipe yang kami buat. Dan dari survei tersebut, kami menemukan bahwa ada beberapa hal yang disukai calon pembeli dari prototipe kami, seperti kemasan yang menarik, pesan yang disampaikan jelas, dan juga tampilan biskuit yang beragam. Namun, tentunya kami juga menemukan bahwa ada beberapa pelanggan yang kurang tertarik dengan prototipe kami. Alasannya adalah karena terlalu banyak teks pada kemasan, sehingga menimbulkan kesan yang terlalu ramai. Dan dari survei tersebut, kami telah menarik kesimpulan untuk tetap melanjutkan prototipe yang telah ada dengan melakukan sedikit perubahan dan juga penyesuaian. Selanjutnya, kita akan melihat pesaing langsung dan tidak langsung produk kami dalam industri ini. Pada gambar yang ada di belakang saya, kita dapat melihat bahwa ada dua sumbu, yaitu sumbu X yang menjadi harga dan juga sumbu Y yang menjadi lambang dari kepuasan pelanggan. Dari kedua sumbu tersebut, kita dapat melihat bahwa produk kami berada tepat di tengah-tengah antara sumbu X low dan juga Y high. Sehingga dapat kita simpulkan bersama bahwa produk kami memiliki harga yang cenderung rendah, namun dengan harga yang cenderung rendah tadi, kami telah berhasil menciptakan kepuasan pelanggan yang tinggi.
Dan dari keberhasilan tersebut, tentunya kami ingin menciptakan merek yang kuat sehingga memungkinkan untuk kami memiliki pelanggan yang setia. Karena merek yang kuat akan menciptakan pelanggan yang setia, membuat produk dikenal dan diterima masyarakat karena adanya kualitas dan juga manfaat dari produk tersebut. Kemudian pada bagian ini kita akan membahas tentang TAM, SAM, dan juga SOM dari produk kami. Dalam 1 tahun, produk kami diperkirakan akan menghasilkan TAM sebesar Rp4.031.985.000 dan SAM sebesar Rp2.419.191.000 dan akan menghasilkan SOM sebesar Rp362.879.650. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai model pendapatan dan juga strategi harga yang kami gunakan untuk produk kami. Untuk segmen primernya, target kami adalah masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak stunting, ibu hamil, dan tentunya masyarakat umum yang membutuhkan asupan gizi tambahan. Produk kami ini dijual dengan harga Rp15.000 per buah melalui e-commerce untuk memudahkan akses dan juga menjaga keterjangkauan harga. Sementara itu, untuk segmen sekundernya, kami menyasar lembaga pendidikan dan juga toko makanan sebagai mitra distribusi. Penjualan ini dilakukan melalui marketplace dengan sistem bagi hasil 10% per transaksi serta strategi markup sebesar 25% untuk menjaga margin keuntungan. Oke, jadi rencana bisnis ini mengusulkan solusi untuk mengatasi masalah stunting di Indonesia dengan menargetkan masyarakat Indonesia sebagai konsumen utama dan menawarkan biskuit anti-stunting yang diformulasikan secara khusus. Strategi go-to-market atau GTM yang diusulkan mencakup pemanfaatan saluran pemasaran digital seperti Instagram dan TikTok, serta saluran pemasaran fisik melalui kerjasama dengan fasilitas kesehatan dan partisipasi dalam acara komunitas. Keberhasilan strategi GTM akan diukur melalui key performance indicator seperti pertumbuhan pendapatan, tingkat konversi, dan pertumbuhan pengikut media sosial. Strategi penjualan tahunan pertama menargetkan pendapatan sebesar Rp468 juta dengan memanfaatkan berbagai saluran penjualan termasuk media sosial, penjualan langsung, e-commerce, acara pameran, dan influencer marketing. Upaya promosi penjualan akan dilakukan melalui media sosial, diskon pembelian pertama, dan pemberian sampel gratis. Layanan pelanggan akan disediakan melalui telepon, WhatsApp, media sosial, dan forum komunitas. Selanjutnya, terdapat proyeksi keuangan yang didasarkan pada asumsi harga jual rata-rata produk sebesar Rp15.000 per unit dan biaya produksi sebesar Rp7.000 per unit. Proyeksi laba rugi bulanan mencakup estimasi pendapatan, biaya, dan laba operasional. Analisis titik impas dan ekonomi unit juga dilakukan untuk mengevaluasi kelayakan finansial bisnis. Jadi tim pendiri dari bisnis ini sendiri, yang pertama ada Dea Lisnawati dengan keahlian dalam desain grafis, pemasaran, dan manajemen proyek. Yang kedua ada Desmi Rahayu dengan keahlian dalam pengembangan aplikasi dan analisis pasar. Yang terakhir saya sendiri, Hermawati, dengan keahlian dalam editing, pengelolaan data, dan pemasaran digital. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.